kamu suka bosan ke sekolah minggu? Aku yakin banget kamu lebih suka. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Stefani dan Jayden di Abam Kids. Anda bertanya Alkitab menjawab versi Kids. Nah, sekarang kita mau kembali lagi bertanya dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yuk, Jayden. Pertanyaan pertama, anak laki-laki 11 tahun, pelajar 5 SD. Cici Stefani, Musa mati karena apa? Nah, Alkitab tidak menuliskan penyebab dari kematian Musa. Jadi kita tidak tahu pasti ya penyebabnya apa. Tapi yang pasti Alkitab menuliskan bahwa Musa itu mati ketika dia berumur 120 tahun ya. Dan matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang ya. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, anak perempuan 10 tahun, pelajar 5 SD. Shalom Ci, aku mau bertanya. Sebenarnya Roh Kudus siapa sih? Dan apakah Roh Kudus kita sembah dan kita puji? Terima kasih ya Ci. Nah, Roh Kudus itu rohnya Allah. Dan kita memang juga menyembah roh Allah. Kita menyembah Allah Bapa soalnya ya. Menyembah Allah, memuji Allah juga. Dan Roh Kudus itu ya roh yang dari Allah yang ada di dalam diri kita. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 11 tahun, belajar 5 SD. Opa Eras, di mana letak Taman Eden? Taman Eden itu di secara lokasi, teman-teman, itu ada di sekitar Irak dan Iran sebenarnya. Dan di mana di situ ada sungai Efrat dan sungai Tigris gitu ya. Next. Pertanyaan berikutnya, anak perempuan 11 tahun, pelajar 5 SD. Halo Ci, kenapa ya aku suka bosan ke sekolah minggu? Wajar, kenapa kamu suka bosan ke sekolah minggu? Aku yakin banget kamu lebih suka main, lebih suka nonton, lebih suka main game berjam-jam dibandingkan ke sekolah minggu. Nah teman-teman kalau misalkan lebih suka main game, nonton film dibanding ke sekolah minggu, hati-hati loh teman-teman. Lama-lama kita juga nggak bisa suka sama Tuhan. Kita bisa jadi anak yang nggak taat karena kita suka sama sesuatu yang apa yang kita mau aja gitu. Bahkan sekolah minggu itu kan ada untuk apa sih? Untuk kita diingatkan lagi, untuk kita dengar firman Tuhan. Jadi gimana caranya biar kita nggak bosen teman-teman? Kita harus kasih ruang di hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan setiap hari minggu. Lebih dari sekedar main game yang kamu tunggu-tunggu ya. Kita harus dengar firman Tuhan. Oke? Next question. Pertanyaan berikutnya, anak perempuan 11 tahun, pelajar 5 SD. Shalom Ci, mengapa manusia bisa berdosa? Kenapa manusia berdosa? Manusia itu bisa berdosa karena Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa gitu ya. Dan akhirnya kita memiliki dosa juga, dosa keturunan. Jadi kita punya potensi untuk berbuat dosa. Namun kita harus bunuh itu potensi dosanya. Kita harus buang potensi dosanya. Biar apa sih teman-teman? Kita biar bisa hidup serupa dengan Kristus. Jadi walaupun kita bisa jatuh dalam dosa, tapi tetap aja berbuat dosa itu pilihan kita ya. Jadi kalau kita mau bilang aku nggak ngerti kenapa aku bohong, bukan nggak ngerti, itu karena itu pilihan kita mau berbohong gitu ya. Nah kapan kita bisa nyenengin Tuhan? Ya pada saat itu waktu ada kesempatan berbuat dosa tapi kita pilih untuk tidak gitu. Next. Pertanyaan berikutnya, anak perempuan 10 tahun, pelajar 3 SD. Shalom Ci, saya izin bertanya. Mengapa Tuhan Yesus mati bagi kita? Tuhan Yesus mati bagi kita karena Tuhan gak mau kita binasa. Dia mau kita itu menjadi keluarga kekalnya teman-teman. Jadi dia menyelamatkan kita mati di kayu salib demi kita. Next. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 9 tahun, pelajar 3 SD. Shalom Ci, apa tujuan Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir atau Firaun? Agar memberikan Firaun hukuman, biar Firaun tuh jera sama apa yang dilakukan kepada bangsa Israel. Jadi diberikan hukuman-hukuman begitu. Next. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 9 tahun, pelajar 3 SD. Shalom Ci, aku punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang membuat Tuhan? Pertanyaan kedua, mengapa Tuhan memilih Musa? Pertanyaan ketiga, siapa yang membuat Alkitab? Dan pertanyaan nomor 4, bagaimana agar saya bisa bertobat? Oke, siapa yang membuat Tuhan? Tuhan itu ada dari sananya, jadi tidak diciptakan ya teman-teman. Dan mengapa Tuhan memilih Musa? Karena Musa itu memang orang pilihan. Sampai akhirnya bisa diambil oleh putri Firaun.
Sehingga Musa itu memiliki pendidikan yang baik, kualitas yang baik juga. Nah, dan pada saat itu ya bangsa Israel itu kan adalah budak di Mesir. Jadi Musa itu diberikan kesempatan atau dikasih kepercayaan ya untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir ya. Siapa yang membuat Alkitab? Nah, Alkitab itu dibuat oleh orang-orang yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Dan bagaimana agar saya bisa bertobat? Nah, harus berkomitmen. Gak boleh temenan lagi sama dosa, harus musuhan sama dosa. Waktu mau bikin dosa harus bilang enggak, kamu udah bukan teman aku lagi, jadi aku gak mau buat itu lagi. Kita harus tegas sama diri kita sendiri ya. Sama kayak waktu kita lagi main game, kita kan tegas banget sama diri kita, gak mau diganggu, gak mau disentuh, disuruh mama makan gak mau, disuruh mandi gak mau sama mama, ya kan? Nah sama, kita harus tegas sama diri kita sendiri. Kalau misalkan mau bikin dosa, gak mau. Disuruh ngebohong, gak mau ya. Disuruh ngebully temen, gak mau ya. Kita harus bertobat. Kalau bertobat itu harus ada perubahan. Oke, next. Dan berikutnya, anak laki-laki 10 tahun belajar 4 SD. Shalom Ci, bagaimana 12 pengikut Tuhan meninggal? Nah teman-teman ini boleh nih baca Alkitab ya. Teman-teman juga boleh, kapan-kapan aku mau adain kuis nih, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Siapakah 12 pengikut Tuhan yang meninggal dan bagaimana caranya? Di sini aku sebutinnya 3 aja. Ada Matius yang kena luka pedang, ada Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, ada Petrus yang matinya disalib kebalik. Nah, berikutnya teman-teman harus cari sendiri di Alkitab, oke? Kalau teman-teman ketemu aku suatu saat nanti, kamu harus ceritain ke aku apa aja yang kamu udah baca tentang ini, oke? Next question. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 10 tahun belajar 4 SD. Shalom Ci, aku punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana alam semesta diciptakan oleh Tuhan? Pertanyaan kedua, apakah Tuhan sudah muncul saat alam semesta masih kosong? Pertanyaan ketiga, bagaimana Tuhan bisa tahu segalanya? Pertanyaan keempat, apakah Tuhan sudah tahu akhirnya dari penciptaannya sebelum dibuat? Oke, teman-teman, kalau untuk pertanyaan pertama, bagaimana alam semesta diciptakan oleh Tuhan? Teman-teman bisa buka di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 25. Jadi teman-teman baca Alkitab di Kejadian, oke? Nah, pertanyaan kedua, apakah Tuhan sudah muncul saat alam semesta masih kosong? Tuhan sudah ada ketika alam semesta masih kosong. Yang ketiga, bagaimana Tuhan bisa tahu segalanya? Ya, Dia Maha Tahu ya, teman-teman. Apakah Tuhan sudah tahu akhirnya dari ciptaannya sebelum dibuat? Sudah tahu. Tapi itu tidak bisa kita mengerti dengan pikiran kita yang tidak maha tahu gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngerti bagaimana cara Tuhan maha tahu segalanya. Oke? Next. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 9 tahun belajar 3 SD. Ci, bagaimana kita tahu ada Tuhan Yesus? Dan bagaimana kita tahu nama-nama murid Tuhan Yesus? Oke, kalau kita mau tahu nama-nama murid Tuhan Yesus bisa dilihat di Alkitab. Oke teman-teman, ada. Jadi tinggal dibaca. Jadi bagaimana kita tahu ada Tuhan Yesus? Kita taunya adalah Tuhan Yesus itu hidup gak di dalam hidup kita setiap hari? Dia memimpin kita. Tapi kita mau gak dipimpin sama Tuhan? Jadi bagaimana kita tahu ada Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus memimpin kita untuk berbuat baik. Dan orang yang hidup berkenan kepada Tuhan itu pasti bisa dengar suara Tuhan. Seperti apa? Jangan balas kejahatan, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan membuli teman. Itu sebenarnya ada suaranya di hati kita. Jadi kalau kita benar-benar tahu Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita, itu mudah banget. Kita masih nggak berbuat hal-hal yang menyakitkan Tuhan gitu. Ya, jadi kita bisa tahu. Dan nama-nama murid Tuhan Yesus, teman-teman bisa buka firman Tuhan ya teman-teman. Kayaknya teman-teman harus aku ingetin ya, nggak boleh males baca Alkitab ya. Karena Abam Kids ini nggak boleh bikin kamu jadi nanya sesuatu yang kamu bisa baca. Abam Kids malah harus bikin kamu rajin baca Alkitab, oke? Jadi kapan-kapan ya kakak-kakak kita buat kuis ya buat teman-teman Abam Kids nih, biar teman-teman bisa ikutan belajar Alkitab bersama kita, oke? Next question. Pertanyaan berikutnya, anak perempuan 10 tahun belajar 4 SD. Ci, aku mau bertanya, apa alasan Lucifer mau seperti Tuhan Yesus? Bagaimana menghadapi teman yang sombong dan mengira diri selalu benar? Oke.
Apa alasan Lucifer mau seperti Tuhan Yesus? Dia mau menyamai Allah dengan gak mau tunduk. Dia mau sama seperti Allah. Karena kalau hamba itu ciptaan itu harus tunduk, tapi Lucifer gak mau. Jadi itu alasannya ya. Dan bagaimana menghadapi teman yang sombong dan mengira diri selalu benar? Ya kita harus sabar sih teman-teman. Dan kita juga gak harus melawan, gak harus membenarkan kayak seperti berkata, kamu salah, aku yang benar gitu, nggak perlu. Jadi kalau kita punya teman yang sombong dan mengira dirinya selalu benar, ya biarkan saja. Yang penting apa sih? Yang penting kamu jangan sombong, kamu jangan merasa diri benar, kamu harus makin benar, kamu nggak boleh benci sama orang lain, kamu jangan jadi orang yang jahat, itu yang paling penting. Jadi orang lain boleh sombong, tapi kamu jangan sombong. Orang lain boleh selalu merasa benar sampai nggak mau dikritik, nggak mau dinasihati, tapi kamu nggak boleh. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan, kita mencintai Tuhan, jadi hidup kita harus benar dan memberkati orang lain. Next question. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 10 tahun, pelajar 4 SD. Shalom Ci, mengapa Musa membantu bangsa Israel dari Raja Firaun? Nah, Musa itu membantu bangsa Israel karena Musa itu orang Yahudi, dan juga Tuhan tahu kalau Musa ini mampu. Tuhan memandang Musa ini mampu. Oke? Next question. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 11 tahun, pelajar 5 SD. Siapa dan kapan kitab Wahyu ditulis? Nah, kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes, dan kapannya di sini nggak bisa pasti, tapi kemungkinan besar di 81 sampai 96 Masehi atau 90 sampai 96 Masehi, sekitar tahun-tahun berikut. Next. Pertanyaan berikutnya, anak perempuan 11 tahun, pelajar 5 SD. Shalom Ci, saya ingin bertanya, mengapa semua murid Tuhan Yesus mati dengan kondisi yang menyeramkan? Nah, karena pada masa itu adalah masa aniaya. Jadi rata-rata murid Tuhan Yesus itu mati dengan kondisi yang menyeramkan. Karena zaman itu adalah zaman aniaya gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, makasih udah dengerin kita lagi, aku dan Jaden di sini untuk menjawab pertanyaan kalian. Tapi episode ini harus berhenti sampai di sini, tapi masih ada next episode-nya. Jadi tunggu dulu, stay tune di truth.id untuk menunggu episode berikutnya. Thank you and see you.